Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Ya, untuk kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu mengentry data dan mengolah data berdasarkan rumus finansial. Nah, tujuan pembelajaran kompetensi dasar ini ialah melalui penerapan discovery learning secara mandiri, peserta didik 1. Dapat menjelaskan definisi rumus finansial, 2. Dapat mengklasifikasikan jenis atau bagian dari rumus finansial, dan yang ketiga mampu mengolah data dengan rumus finansial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai rumus finansial juga, yaitu untuk menghitung nilai investasi dan pembayaran angsuran, ya. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar rumus finansial yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi dari suatu aktiva tetap, ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali apa sih rumus finansial. Nah, rumus finansial itu adalah rumus yang digunakan untuk mengolah berbagai kasus atau data yang berhubungan dengan keuangan. Seperti itu. Ya. Nah, rumus atau fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini kita akan belajar 3 rumus. Yang pertama ada SLN atau Straight Line Method. Lalu ada SYD atau Sum of Years Digit Method, dan yang terakhir adalah DDB atau Double Declining Balance Method. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, di sini ada SLN atau Straight Line Method, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus, ya. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini nantinya setiap tahunnya atau setiap periodenya nilai penyusutannya itu akan sama. Oke. Nah, nanti kita masukkan rumusnya itu adalah sama dengan SLN, lalu ada cost, salvage, dan life. Nah, di mana cost ini adalah harga perolehan atau nilai perolehan dari suatu aktiva tetap. Nah, misalkan kita membeli mesin, ya, mesin untuk pabrik. Nah, jadi cost-nya itu adalah harga beli mesin tersebut ditambah dengan biaya-biaya, misalnya untuk biaya pemasangan, biaya perakitan dan segala macam. Nah, itu termasuk ke dalam harga perolehan, gitu. Jadi harga perolehan itu adalah biaya atau harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan, siap untuk dipakai gitu ya. Nah, salvage. Nah, salvage ini adalah nilai sisa atau nilai residu dari aktiva tetap. Maksudnya adalah jadi ketika kita memiliki aktiva tetap, ya, maka di akhir masa manfaatnya aktiva tersebut tentu masih memiliki nilai gitu ya. Nah, ada juga sih yang tidak memiliki nilai sisa gitu. Jadi memang nanti perusahaan itu akan menghitung atau menaksir mesin aktiva tetap atau mesin kendaraan, lalu ada peralatan lainnya gitu. Nah, itu masih mempunyai nilai atau tidak gitu. Nah, yang ketiga adalah life. Life ini adalah umur ekonomis atau masa manfaat dari aktiva tetap tersebut gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada harga perolehan suatu aktiva tetap yaitu 75 juta, memiliki nilai atau masa manfaat ekonomis yaitu 5 tahun, dan nilai sisa atau residunya itu adalah 7.500.000. Nah, maka perhitungan untuk metode garis lurus ini ialah
Nah, jadi untuk menghitung nilai penyusutannya, itu kan tadi menggunakan metode garis lurus atau straight line method, disingkat SLN. Ya, lalu buka kurung. Di sini tadi ada cost itu adalah harga perolehan, kita masukkan. Lalu ada salvage, itu nilai sisa atau residu. Dan terakhir ada buy. Oke, sorry. Oh, ternyata dia pakai titik koma ya. Lalu ada salvage atau nilai sisa, dan terakhir ada life atau umur ekonomisnya. Nah, setelah itu kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, karena dia menggunakan metode garis lurus, ya, artinya nilai penyusutan setiap periodenya itu adalah sama besarnya. Oke, jadi bisa kita masukkan dengan tanda absolut ya, kita kunci biar selnya itu tidak bergeser. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, lalu untuk akumulasi penyusutan, akumulasi itu adalah total ya. Jadi jumlah penyusutannya itu didapat dari penyusutan-penyusutan yang sudah terjadi. Nah, ini karena di tahun pertama berarti hanya penyusutan yang pertama saja. Lalu kita enter. Nah, setelah itu untuk nilai sisa itu adalah harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Nah, jadi di sini kita masukkan harga penyusutannya, lalu dikurang dengan akumulasi penyusutan. Ya. Jadi total penyusutannya. Nah, untuk harga perolehan ini kita kunci karena rumus ke bawahnya sama. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita enter ya. Nah, jadi harga perolehan atau nilai buku dari aktiva tetap tersebut di akhir tahun pertama yaitu sebesar 61.500 ya, yang tadinya nilainya itu 75 juta, tapi setelah dipakai akan mengalami penyusutan, nah maka nilainya akan berkurang ya menjadi 61.500. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua itu berarti akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan yang kedua. Ini di E30 ya. Oke, nah setelah itu kita enter. Nah, jadi akumulasi penyusutannya itu didapat dari akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya ditambahkan dengan nilai penyusutan di tahun berjalan. Nah, setelah itu karena ke bawahnya sama jadi bisa kita drag ya. Nah, untuk nilai sisa juga sama rumusnya, jadi bisa kita drag saja. Oke. Nah, jadi di akhir periode, nah di sini kan sudah terlihat ya bahwa nilai sisa dari aktivanya itu adalah 7.500. Nah, maka nanti di akhir masa manfaatnya itu nilai sisanya harus sama ya. Jadi sini sama-sama 7.500. Oke, seperti itu ya. Nah, yang kedua, nah di sini ada penyusutan berdasarkan fiskal atau pajak gitu, karena memang terdapat perbedaan antara menghitung penyusutan dalam akuntansi dan juga pajak ya, memang ada perbedaan gitu. Nah, berdasarkan pajak, jadi aktiva tetap itu digolongkan menjadi beberapa kelompok gitu ya. Ada kelompok yang bangunan dan non bangunan, yang bukan bangunan gitu. Nah, seperti yang sudah saya berikan ya di materinya gitu. Nah, untuk yang aktiva tetap yang memiliki umur ekonomis 5 tahun, nah itu maka termasuk ke dalam golongan yang kedua, ya, di mana besaran penyusutannya itu sebesar 12,5% dari harga perolehan dan tidak memiliki nilai sisa, ya, tidak ada
residunya gitu. Nah, jadi perhitungannya adalah jadi sini perhitungannya tadi nilai penyusutannya itu adalah 12,5% dikalikan dengan harga perolehan. Dikalikan dengan harga perolehannya tadi 75 juta ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, metode garis lurus setiap periodenya itu sama, maka bisa kita drag saja. Nah, di sini jangan lupa dikunci ya supaya tidak bergeser selnya. Oke, nah untuk akumulasi penyusutannya sama ya, dihitung dari penyusutan yang sudah terjadi. Nah, lalu nilai sisanya sama, didapat dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Nah, untuk harga perolehan ini bisa kita kunci. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua itu sama, jadi akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Oke, setelah itu kita drag saja ke bawah. Lalu untuk nilai sisa juga bisa kita drag. Oke. Nah, untuk periode kelima ya, jadi nilai penyusutannya itu bukan 9.375. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa di pajak itu tidak ada nilai sisa aktiva tetapnya gitu. Jadi di sini di sini kan nilai sisa terakhirnya itu adalah 37.500 ya. Maka nilai sisa ini dianggap habis atau dianggap nol. Nah, sehingga ini nantinya diakui sebagai penyusutan di tahun terakhir. Nah, maka di sini nilai penyusutannya itu adalah nilai sisa di tahun sebelumnya. Oke, nah bisa kita enter. Nah, jadi di sini nilai sisanya itu tidak ada ya. Kenapa? Karena tadi memang tidak ada nilai sisanya gitu. Jadi ini akumulasi penyusutannya sudah 75 juta sesuai dengan harga perolehan aktiva tersebut gitu. Nah, oke, kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu ada SYD atau Sum of Years Digit Method, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ya. Nah, jadi di metode jumlah angka tahun ini itu jadi berdasarkan tahunnya gitu. Nah, misal aktiva tetap memiliki umur ekonomis 5 tahun ya. Nah, maka di tahun pertama itu nanti menghitungnya adalah kalau berdasarkan akuntansinya ya, manualnya. Nah, itu nanti dihitung jadi nanti harga perolehan dikalikan dengan 5 per nah itu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya adalah 15 ya. Jadi nanti harga perolehan dikali dengan 5 per 15 seperti itu. Nah, untuk yang periode selanjutnya itu nanti bukan 5 tahun lagi, melainkan 4 tahun gitu. Sampai 0 ya, atau sampai 1 gitu. Sampai 1. Nah, maka masukkan rumusnya itu adalah sama dengan SYD, lalu ada cost, salvage, life, dan per itu periode. Ya, dimana cost ini harga perolehan, salvage adalah nilai sisa, life adalah umur ekonomis, dan per adalah periode. Ya. Nah, di sini contohnya sama. Ya, jadi kita langsung masuk ke penyusutannya. Nah, jadi ini menggunakan angka tahun, yaitu SYD. Lalu sini ada cost, harga perolehan. Lalu ada salvage, nilai sisa. Lalu kita masukkan life, 5 tahun. Dan periode. Nah, periodenya itu karena kita ingin menghitung penyusutan di tahun pertama, maka kita klik sel yang tahun pertama.
Kalau sudah, kita enter ya. Nah, untuk rumus ke bawahnya sama, jadi jangan lupa kita kunci dengan tanda absolut. Oke. Seperti ini ya. Nah, untuk yang periodenya ini tidak usah kita kunci, karena kan memang nanti kita akan menghitung di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini bisa kita drag ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti itu ya. Jadi untuk jumlah angka tahun ini, nilai penyusutan setiap tahunnya itu akan berbeda gitu, dan pasti akan menurun. Ya, kenapa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan di tahun pertama itu hitungannya masih 5 tahun. Ya, karena kan belum disusutkan sama sekali. Jadi nilainya masih 5 tahun. Nah, sedangkan di periode kedua, karena sudah berjalan 1 tahun, nah maka nanti perhitungannya menjadi 4 tahun. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu sama, tinggal kita pilih penyusutan yang sudah terjadi. Karena ini di tahun pertama, maka kita klik saja. Nah, oke. Nah, untuk nilai sisanya itu sama, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini kita kunci. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua, yaitu akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Oke, ini sudah bisa kita drag ke bawah. Nah, hasil seperti itu ya. Nah, jadi sama gitu, karena di sini tadi nilai sisa dari aktiva tersebut adalah 7.500.000, maka di perhitungan juga harus sama. Ya, harus ada nilai sisanya sebesar 7.500.000. Nah, itu kuncinya. Oke, yang terakhir adalah DDB atau Double Declining Balance Method. Nah, di sini adalah rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Gitu. Nah, maksudnya saldo menurun ganda itu sebenarnya adalah, jadi di metode ini itu sebenarnya nilai penyusutannya itu adalah 2 kali lipat dari saldo dari metode garis lurus. Ya. Jadi nilai penyusutannya itu 2 kali lipat dari saldo garis lurus. Oke. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan DDB, lalu cost, salvage, life, periode, dan faktor. Di mana cost harga perolehan, salvage nilai sisa, lalu ada life, umur ekonomis, dan periode, dan terakhir adalah faktor, di mana faktor ini merupakan nilai di mana saldo menurun. Nah, jika faktor ini diabaikan, maka dianggap saldo menurun ganda. Ya, kalau misalkan tidak ada faktornya, berarti ini merupakan saldo menurun ganda. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, langsung saja ya. Jadi di sini kita delete. Nah, untuk menghitung nilai penyusutannya, maka kita masukkan rumus DDB. Lalu ada cost, harga perolehan, lalu salvage, nilai sisa, dan life, umur ekonomis, lalu ada periode. Sama, karena kita mau menghitung di tahun pertama, maka kita pilih sel di tahun pertama. Nah, untuk yang ini kita kunci sama ya. Oke. Nah, untuk yang periodenya tidak usah kita kunci gitu. Nah, faktor ini kan ada di dalam kurung ya, berarti artinya tidak wajib diisi gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada, kita abaikan saja. Oke, kalau sudah kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, ini bisa kita drag ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya sama, tinggal kita klik saja. Lalu nilai sisanya juga sama, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jangan lupa kita kunci. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua juga sama.
Jadi akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, setelah itu bisa kita bisa kita drag ya. Oke, yang nilai sisa juga bisa kita drag. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, tadi kan saldo menurun ganda itu 2 kali lipat dari nilai penyusutan di metode garis lurus ya. Tadi di garis lurus itu nilainya adalah 13.500.000 gitu. Kalau misalkan dikali 2 ya kira-kira seginilah 30 juta gitu. Nah, cuman kalau real perhitungan akuntansinya nanti secara manual itu memang 2 kali lipat dari saldo garis lurus dari metode garis lurus gitu. Nah, biasanya kalau di soal itu misal di garis lurus itu penyusutannya 10%. Nah, maka nanti di saldo menurun gandanya itu 2 kali lipat dari 10%, jadinya 20%. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga sama ya. Untuk metode saldo menurun ganda itu berdasarkan fiskal atau pajaknya. Nah, jadi karena tadi nilai umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan termasuk ke dalam golongan kedua, nah maka besarannya itu adalah 12,5% ya. Nah, tapi karena ini saldo menurun ganda, jadinya 2 kali lipat dari 12,5% tadi. Sehingga besarannya menjadi 25% dari harga perolehan. Oke. Nah, jadi perhitungannya adalah jadi penyusutan ini 25% dikalikan dengan harga perolehan. Harga perolehannya tadi 75 juta ya. Sama. Oke. Nah, harga perolehan ini bisa kita kunci saja. Oke, nah lalu bisa kita drag ke bawah. Nah, kita menghitung nilai penyusutan akumulasi penyusutannya dulu nih. Kita klik. Nah, lalu nilai sisa didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, seperti itu. Nah, untuk nilai penyusutan di tahun kedua itu adalah 25% dikali dengan nilai sisa di tahun pertama gitu. Karena kan harga perolehan atau nilai bukunya itu sudah tidak 75 juta lagi ya, melainkan 56.250. Nah, maka kita klik yang ini. Oke, maka nilai penyusutan di tahun kedua itu menjadi 14.062.500. Nah, untuk akumulasi penyusutan sama, yaitu akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Nah, untuk nilai sisanya sama, jadi kita bisa drag. Nah, untuk yang ini juga bisa kita drag. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ingat bahwa karena ini berdasarkan pajak, maka tidak ada nilai sisanya atau tidak ada residunya ya. Maka di tahun keempat ini nilai sisanya itu kan menjadi 23.730. Nah, maka ini diakui sebagai nilai penyusutan di tahun terakhir. Nah, maka tinggal kita klik saja. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, maka di sini akumulasi penyusutannya itu menjadi 75 juta sesuai dengan harga perolehannya. Oke, seperti itu. Dan nilai sisanya adalah 0 ya, karena tidak ada nilai sisanya. Nah, untuk yang tadi di metode jumlah angka tahun itu di pajak memang tidak diakui gitu. Jadi tidak diperbolehkan ya.
Kenapa? Karena memang sudah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sudah berdasarkan perundang-undangan gitu ya, bahwa untuk menghitung nilai penyusutan itu hanya diakui dengan menggunakan metode garis lurus dan juga saldo menurun ganda. Jadi hanya dua itu saja. Gitu. Oke, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan melalui personal chat ya. Baik, saya akhiri materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.